Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah berada di bulan Rajab ya. Itu artinya sebulan lagi kita akan puasa karena setelah Rajab pada sahabat Ramadan ya. Dan itu artinya pertemuan kita tinggal sekali lagi itu menjelang Ramadan ini di bulan berikutnya. Karena itu dalam rangka persiapan Ramadan kita akan bahas bab as-siyam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah puasa. Walaupun ini ibadah yang sudah rutin ya, setiap tahun kita kerjakan, bahkan sudah puluhan tahun Bapak Ibu berpuasa, tapi mungkin ada perkara-perkara yang luput ya atau lupa, maka kita ingatkan kembali tentang puasa ini, karena semakin baik ilmu kita tentang satu ibadah, maka semakin besar pula nilai pahala yang dijanjikan Allah. Karena ilmu dan amal itu harus berbanding lurus ya, tak boleh kita beramal tanpa pengetahuan. Makanya Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu ya, bukan hanya beriman tapi dia berilmu, maka Allah tinggikan derajatnya. Maksudnya pahalanya tak sama dengan orang bodoh. Kalau dia beribadah sampai nanti surganya pun tak sama ya, antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi saya kurang yakin nih akan selesai dua pertemuan karena hadisnya banyak. Tapi paling tidak ya sedikit ingat saja kalau tak selesai di pertemuan berikut. Baik, kita akan bahas hadis-hadis perkara puasa. Pertama hadis dari Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bunyi hadisnya sama persis, itu namanya muttafaq alaih. Itu dalil yang paling kuat setelah Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca hadis nanti perawinya muttafaq alaih, itu yang paling kuat ya, di bawah Al-Quran muttafaq alaih, di bawah itu Bukhari, di bawah itu Muslim, terus di bawah begitu. Apa kata Nabi? Iza ra'aitumu fasumu wa iza ra'aitumu fa'aftiru wa iza humma alaikum faqdurulah. Dalam riwayat disebutkan fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka berhari rayalah. Maksudnya berbuka itu berhari rayalah. Dan bila hilal tidak tampak karena tertutup awan, maka sempurnakan saja Sya'ban 30 hari. Nah, jadi memang ini aturan Bapak Ibu ya. Terlepas ada satu metode namanya hisab ya, kan sebagian kita mengikuti hisab, seperti misalnya Muhammadiyah, mereka tak pernah menggunakan ru'yah, mereka selalu menggunakan hisab. Itu tidak salah, karena itu juga bahagian dari melihat namanya, tapi melihatnya tidak dengan mata, melihatnya dengan ilmu. Tapi karena ini perintah Nabi ya, maka saya secara pribadi Bapak Ibu selalu ya menunggu, mengikuti ada orang yang melihat hilal. Karena kata Nabi begitu, puasalah kamu karena melihat hilal.
Karena hilal itu bisa dilihat. Karena ada tempat-tempat titik-titik tertentu yang hilal bisa dilihat. Makanya perintah Nabi, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau tidak tampak hilal, sempurnakan 30 hari Sa'ban atau Ramadan. Itu kaidahnya begitu tuh. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang berhisab ya. Ini kita bicara hadis. Karena ibadah itu sifatnya mengikut tuntunan. Selama ada tuntunan, kerjakan. Kalau tidak ada tuntunan, jangan kerjakan. Nah, hisab boleh jadi tuntunannya ijtihad kepada dalil-dalil yang itu sadarnya juga Al-Quran dan hadis. Ya, tapi kalau kita baca hadis ini, memang memulai Ramadan dan Syawal itu karena melihat hilal. Makanya kalau tak tampak, sempurnakan 30 karena besoknya pasti tanggal 1. Itu kaidah. Ya. Nah, hadis dari Ibnu Umar, ya, hadis riwayat Abu Dawud, diceritakan tara an-nas al-hilal fa akhbartu Nabi ya anni ra'aituhu fasama wa amara an-nas bisiyamihi. Ibnu Umar bercerita orang-orang selalu memperhatikan hilal ya untuk menentukan tanggal 1. Nah, lalu saya kabarkan ke Nabi saya melihat hilal, kata Ibnu Umar. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh manusia berpuasa. Apa kata dalam hadis ini? Seseorang berpuasa tidak selalu dia yang melihat hilal. Boleh jadi yang melihat hilal itu orang lain, tapi dia mempercayai apa yang dikatakan orang itu, maka yang mempercayai wajib juga puasa. Ya, saya melihat hilal, bapak melihat hilal, ibu melihat hilal. Selalu saya datang ke masjid, ke musala ini, bapak ibu tadi saya lihat hilal, saya wajib puasa ya, karena saya lihat. Bapak ibu kalau percaya dengan apa yang saya katakan, wajib puasa. Kalau tidak percaya dan tidak nampak hilal, sempurnakan 30. Berarti boleh berbeda kan? Saya begitu Pak. Boleh tak kita berbeda Ramadan? Boleh. Saya melihat hilal, saya wajib puasa. Ibu bapak tidak melihat, tidak wajib puasa. Kan siapa yang melihat? Kalau bapak ibu percaya saya, berarti wajib puasa. Ya. Jadi orang melihat hilal, ya tidak mesti ya semua, cukup satu saja, tapi penglihatan yang satu dipercaya oleh orang banyak. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu bisa jadi di satu rumah orang berbeda mulai Ramadan, berbeda hari raya. Misalnya begini, istri saya dia maghrib keluar rumah, nampak hilal sama dia. Hilal itu tidak lama pula, tapi tidak semua orang bisa lihat hilal itu. Lalu dia pulang, kasih tahu, dah, aku nampak hilal tadi. Ini wajib puasa dia. Kenapa? Tidak ada lihat. Tapi aku kurang yakin jo kecil istri yang bohong. Yo dia coba duduk aku sama cayo. Saya tidak percaya dia. Saya ada wajib puasa. Yang dia wajib puasa. Berarti orang satu rumah boleh tidak beda puasanya? Boleh. Satu rumah saja boleh berbeda, apalagi satu negara. Orang satu rumah saja boleh berbeda Ramadan, boleh berbeda Syawal. Karena yang wajib puasa yang melihat, yang tak melihat berarti sempurnakan saja 30. Kecuali dia percaya dengan persaksian orang tadi. Seperti Nabi. Ibnu Umar berkata, saya lihat hilal ya Rasulullah. Nabi percaya Ibnu Umar, maka Nabi berpuasa. Nabi tidak lihat. Tapi Nabi percaya yang dikatakan Ibnu Umar, Nabi puasa. Dan Nabi suruh pula orang berpuasa. Jadi kalau pemerintah
misalnya orang itu misalnya di Papua atau di Sulawesi, satu orang, lalu dia telepon ke Kementerian Agama, Pak, demi Allah saya lihat hilal di Makassar, demi Allah saya lihat hilal. Pemerintah percaya nih, Menteri Agama percaya, maka ditetapkan besok Ramadan berdasarkan persaksian satu orang tadi, maka masyarakat berpuasalah karena sudah ditetapkan oleh penguasa. Karena begitu kaidahnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin selama tidak dalam konteks maksiat, patuh kepada pemimpin. Nah, itu dong kaidahnya. Nah, jadi melihat hilal itu tidak mesti semua orang melihat. Nah, itu ya. Ini kasus hadis Ibnu Umar ini, dia sendiri yang melihat. Orang sudah menanti-nanti hilal, dia tidak nampak hilal. Cuma Ibnu Umar tampak. Dia lapor ke Nabi dan Nabi berpuasa berdasarkan kesaksian satu orang. Lalu hadis dari Ibnu Abbas, anna Arabiyyan ja'a ila Nabi, ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu ibu orang kampung, tak sekolah, tak terdidik, tak terbelajar, akhlaknya tak baik, itu namanya Arab. Orang Arab itu jadi orang maksudnya orang kampung, orang desa. Makanya orang Arab itu banyak yang munafik. Orang Arab itu pembohong banyak. Orang-orang Arab Badui itu penduduk banyak. Ya. Bahkan akhlaknya buruk. Datang ke Masjid Nabawi dipipis bagi dalam masjid itu. Orang Arab itu sudah terdidik. Nah, ini yang datang ke Nabi ini orang Arab, orang yang tak terdidik, tak terpelajar, yang akhlaknya mungkin tak baik. Lalu dia berkata, ini ra'aytul hilal, ya Rasulullah, saya lihat hilal. Orang Badui nih, bukan orang hebat nih, bukan ahli astronom nih, bukan. Ini bukan ulama nih, orang Badui. Saya lihat hilal. Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah engkau bersaksi Muhammad Rasulullah? Engkau bersaksi Muhammad Rasulullah? Nah, saya bersaksi bahwa ya Muhammad Rasulullah. Maka fa'azin finnas ya Bilal, kata Nabi, wahai Bilal, umumkan ke manusia besok puasa. Antasumu gadan, besok puasa. Umumkan ke manusia besok berpuasa. Apa makna hadis itu? Jadi Bapak Ibu, orang yang memberi saksi itu harus Muslim. Itu syaratnya dulu Pak. Jadi kalau non Muslim yang bagi saksi, ini nampak hilal, tidak terima. Ya, walaupun betul dia melihat hilal, tapi karena dia non Muslim, maka tidak terima saksinya. Itu makanya ketika ini orang Arab Badui berkata saya maka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kau bersaksi Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu kami umumkan besok puasa. Artinya yang melihat hilal itu informasinya baru diterima kalau dia Muslim. Adapun informasi non Muslim, walaupun benar dia lihat hilal, tidak diterima. Itu ketentuan, harus Muslim, gitu ya. Dan boleh persaksiannya satu orang, dan boleh kesaksiannya dari orang yang mungkin, mohon maaf ya, orang tuh mungkin sumayang masa jadi, atau mungkin aja terlambat, akhlaknya mungkin tak baik, mungkin kerajonya cok mendomino dari pagi sampai sore, ya gitu ya. Tapi tidak apa-apa selama dia Muslim. Ada syaratnya. Jangan Bapak Ibu menerima saksi dari ustaz saya, dari buya-buya saya, tidak selalu. Selama dia Muslim, kalau dia bersaksi melihat hilal, maka terima kesaksiannya dan besok umumkan puasa. Ya kalau memang kita mempercayai. Nah, itu soal melihat hilal. Ya, tapi Bapak Ibu kalau kita biasanya Indonesia ini memang tiap tahun itu berbeda dari Kalau di Saudi tidak pernah berbeda,
di Mesir tidak berbeda, di Malaysia tidak berbeda. Kenapa? Karena satu komando. Karena negara itu akan memutuskan berdasarkan fatwa daripada mufti negara. Jadi mufti negara itu yang paling berhak, yang satu-satu yang berhak menfatwakan kapan Ramadan, kapan Syawal. Negara terima fatwa dari mufti, dan negara langsung legalitas. Tidak ada yang berbeda, Pak. Cuma jawab kok di demokrasi fatwa berbeda, tiap tahun berbeda ya. Tidak apa-apa. Yang penting Ramadan tidak boleh kurang 29, tidak boleh lebih 30. Itu kita jual. Selama kalau puasanya 29 atau 30 boleh. Tapi kalau 28 ya berarti buku cik Ramadan. So, kalau 31 berarti puasa di bulan Syawal cik. So, selama mulai 29 atau 30 sah. Berbeda mulai, berbeda akhir, berbeda musamu mulai, berbeda akhir. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jumlahnya tetap 29 atau 30. Tapi Bapak Ibu jangan mulai puasa kok mengikuti yang kemudian berbuku mengikuti yang dulu sudah mulai. Yang kemudian pemerintah pun pemerintah. Yang dulu ayo yang dulu capek buku Muhammadiyah, aku kalau buku ikut Muhammadiyah, lama je dulu ya. Yang berdasarkan keyakinan mana yang Bapak Ibu yakini dari dua pendapat tadi yang lebih ya dekat dengan kebenaran. Ya. Kalau saya biasanya begitu, kalau untuk Ramadan dan Syawal saya biasanya ikut pemerintah, itu biasa. Ya, karena ya pada dulu begitu, ya selama tidak maksiat ya. Nah lalu hadis dari Hafsah riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Kata Nabi, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak mentabiyitkan puasa sebelum fajar, maka tidak dihitung puasanya di hari itu. Maksudnya, Bapak itu kalau puasa Ramadan wajib berniat di malam hari sebelum fajar. Sengaja aku puasa Ramadan besok. Punya doa, dan itu wajib di malam hari. Kapan malam? Dari maghrib sampai fajar. Dan kalau dia tidak mentabiyidkan malam hari berpuasa besok, maka puasa besok dianggap tidak sah. Dia tetap berpuasa, tapi diganti di hari yang lain, karena tidak dihitung puasa Ramadan hari itu, karena tidak berniat. Itu makanya kalau di kampung saya dulu saya masih di kampung, di kampung itu selalu habis sholat tarawih itu imam itu kasih komando setiap tarawih selesai, Bapak Ibu niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana ala anillahi ta'ala. Jadi setiap orang ingat besok puasa, mengingat besok puasa itulah yang disebut niat. Bukan nawaitu sawaladinnya yang niat. Yang niat itu ibu besok takana akan puasa Ramadan. Menyengaja besok akan puasa, itu niat. Tapi dalam beberapa pendapat ulama seperti Imam Malik, bagi orang yang pelupa, orang pelupa, atau yang mungkin tertidur di malam tertentu. Zaman dulu kan tak barang, tak domi, kenapa? Tak do kamu jago do TV, tak do isi, ada orang kalah. Dulu zaman susu apa 8 bulan tu acuk orang terlewat sahur ke bawah, cok, anak, apalagi pulang terawih, kadang pulang terawih jam 2 lewat jam 1, acuk lewat puasa sahur. Kalau kini kan ada mie, mari akhir itu hari di masjid bagai ada alarm yang bisa setel. Dulu tak ada kau jago ayam saja. Karena ayam pula mandiri buku kan lalu saja sampai pagi itu. Kalau ada orang yang begitu keadaannya, mungkin lupa, mungkin tertidur,
maka seyogianya dia berniat di malam pertama puasa Ramadan 1 bulan. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan karena Allah. Tapi niatnya tetap wajib tiap malam. Yang itu berguna kalau di malam tertentu dia lupa atau tertidur. Nah, niat yang awal Ramadan yang sebulan itu mencukupi untuk di hari yang lupa. Itu pendapat para ulama begitu. Ya makanya saran saya nih, ya imam habis tarawih itu ingatkan saja pakai mic, baca aja. Sudah salat tarawih, sudah zikir, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, supaya orang ingat besok puasa. Ya. Walaupun niat yang paling baik setelah makan selesai, sahur selesai, ada lagi baru niat sengaja aku puasa. Karena niat itu definisinya muqtarinan bil fi'li, menyengaja dan langsung memperbuatnya. Itu makanya niat salat yang paling baik itu pas takbir Allah, pas Allah terus pas apa salat maghrib. Itu pas Allah itu niat yang paling baik. Tapi niat yang penting malam. Yang penting berniat di malam hari. Ya, makanya dua kalau pas Saudi amak mengingat niat ya. Kan itu dulu makan ya. Itu makanya pentingnya sahur bersama-sama supaya saling mengingat. Ya kan? Jadi sahur surang-surang kan, sama-sama sahur itu. Itu rahasianya banyak orang menikah menjelang Ramadan supaya ada kawan-kawan sahur. Nah, begitu. Nah, itu ya. Jadi niat wajib di malam hari setiap malam. Boleh tidak? Ya, tidak berniat tidak sah puasa. Hadis dari Aisyah, dakhala alayya Nabi, hadis Muslim ini. Zata yaum hal indakum syai' qulna ya la ya Rasulullah fa inni idzan shaimun. Suma atana yauman akhar fa qulna uhdiya lana his fa qala arini walakat asbahtu shaiman fa akala. Ini ceritanya begini. Kata Aisyah, suatu siang Nabi pulang ke rumah saya. Lalu Nabi bertanya, ada tak makanan ya Aisyah? Saya lapar. Kata Aisyah, tidak ada makanan ya Rasulullah. Karena Aisyah itu memang jarang masak. Bukan jarang masak, bukan pandai masak gitu. Yang dimasak itu enggak ada. Maka dengan Aisyah kacuk puasa. Dan tak pernah ibu mengamuk-ngamuknya, tak ada belanja, tak ada makanan. Tak ada makannya puasa. Beda ibu-ibu pada lagi belanja pak tak ada sapu kalau Aisyah kok beda ibu jangan ada lagi belanja pak kurang apa yang ini. Kalau Aisyah iya makanya Aisyah itu contoh ya ibu dan masak 3 hari Aisyah tak masalah. Lalu kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, saya tidak masak. Memang tidak ada yang kasih masak. Bukan kembali ya, dia begitu Aisyah kok kembali masak kok. Tidak ada yang dimasak gitu. Nah kata Nabi apa? Izan inni shaim, saya berpuasa. Apa makna hadis itu? Tadi puasa Ramadan, puasa wajib, niatnya tiap malam ya. Wajib tiap malam, niatnya tidak sah. Kalau puasa sunat boleh niatnya siang hari. Gitu. Nabi tidak puasa dari pagi, tidak puasa Nabi cuma Nabi memang tak makan dari pagi, tidak dulu. Nah siang pulang Nabi udah makan tidak ada. Oh saya puasa. Berarti niat puasa sunat boleh siang hari. Misalnya ibu nih jam 2 balik, boleh siang balik saya mencari makan. Dan puasa saya sah. Boleh. Dengan catatan dari subuh tidak makan dan minum tadi. Kita tujuh lagi lontong sendiri yang punya 2 hari dia tidak. Dari fajar tadi memang tidak ada makan, tidak ada minum dari menjelang fajar tadi. Jam 2 hari itu dia puasa dia mandi makan boleh. Ya.
Yang kedua, niat puasa sunat mutlak. Maka Nabi berkata, saya berpuasa. Tapi kalau puasa wajib, manamu? Sengajaku puasa Ramadan, sengajaku puasa qadha, sengajaku puasa nazar. Tapi kalau sunat, tidak perlu dikasih nama. Kenapa ibadah wajib dikasih nama? Karena satu ibadah, satu niat. Kalau ibadah wajib. Kalau ibadah sunat bisa jadi di satu ibadah 3 yang dikerjakan. Misalnya, ibu puasa Syawal, sunatnya. Ibu biasa puasa Senin. Ibu biasa puasa hari putih tanggal 13, 14, 15. Kebetulan di puasa Syawal yang hari itu pas hari Senin, pas pula tanggal 13. 3 orang niatnya salah. Berarti Senin soyo lebih lah. Senin berarti Syawal dan yang lebih lah. Yang lebih berarti Syawal dan Senin lah. Kalau ibu berniat sengaja aku berpuasa karena Allah, 3 pahala. Cuma makanya ibadah sunat dan dikasih nama oleh Nabi. Ibadah sunat tidak perlu dikasih nama karena bisa jadi lebih dari satu ibadah, satu pelaksana. Kalau wajib tidak, satu pelaksana, satu niat. Tidak bisa bercampur yang wajib. Ramadan saja. Tidak bisa bercampur Ramadan dan Senin. Sama salat zuhur kasih nama zuhur, salat asar kasih nama asar, wajib dan sahnya. Karena satu ibadah, satu salat yang wajib, satu pelaksanaan. Tapi begini, Bapak itu masuk masjid, habis azan subuh masuk masjid, ada 2 salat kan? Tahiyatul masjid, kemudian subuh atau fajar. Tanpa wudhu pakai kopi wudhu tadi. Apa niatnya? Saya suka aku salat 2 rakaat karena Allah, 3 dapat pahalanya. Itu rahasia kenapa ibadah sunat Nabi tidak memberi nama. Kalau ibadah wajib gimana? Karena ibadah wajib itu satu ibadah, satu niat, satu pelaksanaan, satu waktu. Ibadah sunat bisa jadi di satu waktu, bisa 3 atau mungkin 2-3 ibadah dikerjakan. Itu contohnya puasa tadi. Nah, itu makanya Nabi berniatnya ini shaim, sengaja aku berpuasa tanpa nama. Ya, itu hukumnya. Jadi kalau puasa wajib, sengaja aku puasa Ramadan. Pada mau ya. Kalau sunat, mau Senin kah, mau Syawal kah, mau Arafah kah, tidak ada kasih nama. Ketika kita mengerjakan hari Senin, berarti Senin. Ketika mengerjakan hari pun tanggal 3 hari, ya berarti. Ketika mengerjakan di Arafah, berarti Arafah. Tapi bisa jadi ada waktu bersamaan. Misalnya puasa Arafah hari Kamis, bisa jadi kan? Arafah hari Kamis sudah. Sengaja pun niat, sengaja pun puasa karena Arafah tapi Kamis tapi. Nah, itulah hebatnya ibadah sunat tuh. Kenapa tidak diberi nama? Ya. Nah, tapi ini hebatnya Nabi Ibu ya. Nabi itu hebatnya itu pulang, baru lapar, orang rumah tidak masak, tidak ada Nabi bela-bela. Sudah barakah kamu tadi salah. Nah, kan Nabi ngomong begitu. Pak, ada makan bang? Tak ada orang tidak masak. Aku diberi papa, kenapa kamu mau serumah bagi dia masak? Nabi tidak. Kalau istri berkata saya tidak masak, saya puasa. Itu akhlak Nabi bagus ke istri. Tak pernah istri kau takut kalau suaminya pulang, tak pernah. Bisa istri kau mengenci aku tak masak, kok Nabi tak kamera. Ya, karena aku apa-apa, aku rumahnya ini istri kau dah pulang. Salah si ibu beri. Si ibu kalau takut kalau apa pulang dia takut. Kadang ibu lah bakal berada bunyi pagar ada buka baca kursi. Kursi itu promosi jin, setan. Nah, tapi begitulah itu sebagai bapak kok akhlaknya buruk istrinya.
Hanya ringi, salah sih bang rumah aku satu. Perlu rumah aku udah payah karajo, ringi itu deh. Kadang-kadang pada pulang apa tuh, bu, aku udah pulang seminggu baru dinas luar, sujud syukur ibu. Ya kan? Makanya apa? Jadi ringi aja ibu. Ya kalau tidak masak ibu puasa. Tidak besok dari masak dosa puasa deh. Kalau begitu ada orang bercakap rumah tangga deh. Tapi ibu jadi pakai hadis itu udah masak, besok udah masak, kan cuma hadis Aisyah. Nah, aku gitu loh tuh. Kayak ibu udah masak, ada berdalil ibu dengan hadis Aisyah. Oh, istri Nabi udah masak, puasa Nabi. Nah, ini kalau udah ada sekali masak. Ya tapi begitulah akhlak Nabi di rumah tangga. Tidak ada istitu ketakutan, karena saringi, karena apa tuh. Ya kan karena kata-kata tidak pernah. Ya kita masakan saya puasa, gitu. Tidak akan ada orang bercerai ibu. Kalau begini dalam rumah tangga tidak ada orang bercerai. Ya kan. Tak ada kata kasar gitu. Tidak masak. Ini saya puasa. Apa cukup-cukup lah. Ya. Sudah masak ibu puasa, tak masak ibu puasa. Kemudian ada lapor. Dulu masuk Nabi ada lapor. Ada lapor nasi sudah lapor. Pilihannya puasa. Kalau kita ada lapor nasi, baiklah lapor nasi. Ya, tapi ibu tolong nggak urus makan kami itu, jangan sampai tidak masak. Ibu rugi ibu kalau tidak masak. Ibu beli sampah masak di lapor rugi. Pahala masak itu kadang-kadang itu. Kadang-kadang pahala masak itu kami itu. Ya. Karena ibu itu dah mandi mana masak kan. Kalau sama kadang-kadang tak belum masak. Apa tu baru pay kau lapor nasi tu sama. Ibu kan tak. Nah, kemudian keesokan hari datang lagi Nabi. Siap lagi datang Nabi. Lalu kata saya Rasulullah, saya dikasih orang his itu makanan. Ya makanan kita seperti ini lama tapak Mesir. Saya dikasih orang makanan. Saya menunggu engkau makan dari pagi. Kata Nabi, ayo makan. Makan Nabi. Padahal Nabi sedang berpuasa di hari itu. Dan Nabi makan. Ini siap nih, Nabi makan. Apa maknanya itu? Ibu bapak kalau puasa sunat diundang orang makan, segera makan. Itu bedanya puasa sunat dia wajib. Dia sunat pak Ramadan kan pak. Besok pak puasa Ramadan siap ibu diajak ibu pakai pak makan di luar sawah kali ada apa ada ampun itu. Ini puasa sunat. Jadi ibu kalau puasa sunat kan cuma kadang-kadang kita puasa Senin atau Kamis. Dah jam 2, dah jam 1 diundang orang mendoa tetangga, Pak, kamu mendoa makan awaklah. Ibunya sabu-sabu itu puasa makan langsung. Tidak tanggung-tanggung apa begitu ibu? Ibu puasa sunatnya pak, sunatnya pak. Yo bapak halu tapi sunatnya pak memenuhi undang itu wajib. Kok puasa wajib itu sunat tinggalkan, wajib ambil. Kadang-kadang pahala sunat yang wajib tetap Nabi kata. Rugi ibu kalau melanjutkan puasa. Kalau ibu berbuku atau makan, tiku pahala ibu jadinya. Satu pahala puasa lah dicatatkan Allah. Tetap 100%. Walaupun puasa setengah hari. Dua pahala memenuhi undang pun tapi kadang naik berpuasa wajib. Tiku pahala berkilik. Tak aja. Ya. Begini. Ada aturan Nabi, iza aqamatis shalah fala salata ilal maktubah. Siapa yang salat sunat tiba-tiba iqamat salat wajib, semua salat sunat tinggalkan. Itu di sini. Ibu salat fajar itu kadang pahala. Lebih baik ditunda dari sini. Rakaat baru orang lagi iqamat subuh. Kata Nabi tinggalkan. Kenapa takbir ihram imam itu wajib diikuti?
Ju'ilal imam liyuktama bi iza kabbara fakabbiru. Imam itu wajib diikuti. Bila dia sudah takbir, kamu langsung takbir. Ibu bapak kalau mengikuti takbir ihram imam itu dibebaskan dari api neraka. Kalau takbir ihram wajib diikuti. Ibaratnya ibu pak berbaris ke pasukan dah siap pak. Kaparan memang maju jalan. Wajib komandan. Awak kan nomor tak bangkang namanya. Membangkang kepemimpin itu tidak boleh, dosa. Berarti ketika imam takbir ihram, nyo masih sholat sunat, berarti dia membangkang kepada pemimpin. Pembangkang ke pemimpin itu dosa itu. Itu makanya ibu kalau sholat sunat iqamat tinggalkan saja, pakai lain, masuk sah. Karena wajib. Ibu kalau puasa sunat, boleh tidak puasa sunat kalau suami di rumah? Kesyarat kan? Kalau suami di rumah ibu tidak boleh puasa sunat kecuali minta izin malamnya. Kenapa bisa kalau suami puasa sunat lebih kotor? Kenapa? Melayani suami itu wajib puasa sunat. Tidak boleh sunat ibu kaca-kaca lah. Tepat kalau ibu suruh bersama sampai malam tidak bisa. Lah ia tak Tuhan ibu. Jadi maksiat dan wajib, hukumnya wajib. Makanya ibu kalau kau puasa malam itu mengecil dulu, tidak bisa ngecil-ngecil berdosa dulu. Pak, dia puasa sudi. Tidak ada puasa dia sedang dia itu bertanya dia kan ada jawabannya. Jadi bertanya puasa, orang itu dia puasa dia. Tidak boleh. Karena yang wajib dulu kan sunat, sampaikan. Walaupun dah dua kau, teksin. Jadi bukan lalu kau sudah, teksin usul wajib. Nah kalau kau sebut wajib dia sunat, jadi sunat yang kajian wajib. Diundang orang ibu makan, kalau tentu belajar dua kau takut pusat, tak ada orang makan. Itu dicontohkan Nabi begitu, makan, ya. Dicontohkan Nabi makan, kan wajib. Tapi kok diundang, kalau undang itu sifatnya dalam menyediakan, mungkin lalu karatu kari dari pagi menyiapkan bawa makan, walaupun ada yang seperti itu. Tapi kok traktir, kalau traktir kok tidak berencana. Kau terakhir sifatnya adalah undangan dalam konsultasi itu. Dia akan makan siang kan, Pak, makan apa lah? Mendadak saja Pak, makan apa lah? Pas orang kosong, boleh tolak. Mohon maaf Pak, lain waktu ya. Kalau ibu kan, mohon maaf ibu, salah lain waktu Pak. Terus saya, ibu sampai itu kosong jangan. Ibu sampai kosong, ibu malunya langsung, tidak bisa bunyi. Kau nyata. Baik bu, kalau jauh saya dah mau tidak mau baca makan tak kamu, tak orang lain ni bukan mau. Ada cerita, Pak tu, baiklah. Aku nyata saat ibu boleh menyawit seperlunya saja. Kamu salah puasa ibu, itu saya. Jadi betapa aku sakit Senin malah sudah dulu. Ajak mundur sedang ngadik dia juga. Puasa Senin pun tinggal. Yang sedang ngadik hilang saja. Kalau itu mana namanya menceritakan amal itu menghapus pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kamu hapus pahala amalmu dengan menceritakan atau memamerkan. Allah sebut begitu. Ya di Al-Baqarah 264. Jadi kalau menceritakan amalmu habisnya. Itu makanya ibu sedang puasa Ramadan kan? Puasa Ramadan kan? Saduran puasa kan? Ibu dicaci maki orang, iza satama ahadukum, dicaci maki lah. Kau macam tu. Kau kampion, kau waru, macam-macam. Apa perintah Nabi? Katakan pada dirimu, ini saib, saya berpuasa. Kepada siapa berkata saya berpuasa? Pada diri sendiri. Puasa.
Tak kali mencaci, dia puasa, kok aja banyak cerita. Orang tak betul. Kalau ibadah tu dah boleh disampaikan ke orang. Ibadah urusan kita dengan Tuhan, tak perlu orang tahu. Tak perlu tahu. Itu makanya ibu-ibu besok kalau diajak traktir orang kan, tolak, terima kasih ibu dari waktu kan. Kalau tanya, di Pak ibu tak mau ucapkan, yalah, kok ngalih ya, aku puasa. Itu saja. Jadi tadi kita ada diganti saya. Selesai. Cek balik ke kapui dia balik. Gitu. Nah, jadi kalau bapak ibu diundang orang makan, makan saja. Ini kalau puasa sunat, kami contohkan puasa wajib jangan. Ya. Nah, tapi ini masalah Bapak ya, ini menjadi dalil ya betapa hebatnya akhlak Nabi dia. Kenapa Nabi makan Bapak Ibu? Padahal beliau sedang berpuasa gitu. Kok makan Nabi? Karena kata Aisyah, saya tunggu engkau makan. Berarti dari pagi Aisyah tak makan. Jadi Aisyah itu kalau ada makanan, tidak akan disentuhnya sebelum Nabi pulang. Kalau itu tidak, masa Pak makan dulu 3 kali sisu saja. Tidak, aku jatuh dulu. Iya. Iya. Iko masa apa? Selesai dibuka masa. Ayo lewat pisah ke sisu namun. Kalau Aisyah tidak pernah ditunggu Nabi pulang dulu baru makan. Bertahan lapar. Dulu kan ada HP loh ibu, kita tunggu loh pulang dulu. Ya kalau gini ibu bisa, Pak, leka pulang 4 siang, Pak tuh, makan orang tunggu apa makan, makan saya dulu, oke bisa gini ya. Tapi ibu jangan makan saya langsung. Ini tahu kami itu, kadang-kadang ibu makan berdua, makan bersama, lain, rasulnya nikmatnya. Kadang ibu kok nunggu saya di meja Pak. Aku sampai mau tanya, Pak, apa rakyat itu sudah? Tidak aku gitu. Itu kalau makan kami duduk dari kami. Ya kan duduk dari kami. Tanyanya kurang dari apapun apa. Itu duduk dari kami itu lawan kami montas sampai makan itu. Itu apa? Awang ini dan tak aku makan surang. Kan bapak tahu kami kami berdagang surang. Ini minggu kawan lah kami makan tuh. Paham tuh. Kadang nunggunya di meja. Betul sahabat aku bagi angin dan 2 hari bagi angin. Tantanglah kacang, lado lah hitam. Wakil pesan orang tapi pak aku gumu saja. Makanya ibu gak maksimal lah melayani kami di hari-hari 2 begini. Beliau kan tak lama kan. Padahal nggak 3 tahun tuh pagi loh. Tak lama kan udah ada pesantren lagi loh. Ya dah. Kalau ibu layani maksimal kami makan gitu. Kalau duduk kami makan. Itu Aisyah begitu ya. Aisyah itu tak pernah makan sendiri. Kalau makanan itu apa tunggu Nabi pulang itu. Tahan lapar. Ya saya dapat saya sama makan dengan Nabi itu. Kau kan bisa ke ibu paruh dulu itu. Jadi bukan kayak dulu baru Nabi baru makan ada. Tapi Aisyah tak situ ibu. Tak ada kali 2 loh. Aisyah tu tunggu Nabi pulang dulu kan. Ya kan kalau dia datang ke Nabi ya Rasulullah saya dikasih orang makan ni, ya makan dia Nabi ni. Tapi pak kok makan Nabi tadi? Kalau Aisyah lama nunggu dari pagi. Nabi tak ingin mengecewakan hati istri beliau. Kok ibu bisa terbayang ibu lapar pagi dari pagi bertunggu apa tak makan dari pagi. Tu apa pulang siang kadang nanti ke makan dengan bersama ya Pak. Pak makan apa lain? Agak cepat dan puasa. Agak ibu tahu cintu jangan makan saja. Kalau dia cakap, Nabi tak ingin membuat hati istri kecewa. Makan. Kalau Nabi Bapak Ibu, masalah yang menyenang, ada pesan Nabi sebenarnya dari hadis ini ya, membahagiakan hati istri.
Itu Nabi kadang pahala dari kosong. Itu maka Nabi tidak melanjutkan puasa, demi membahagiakan hati istri. Nabi lebih memilih tidak melanjutkan puasa demi bahagia hati istri. Makan, sebab apalagi kau makan, oh ibu masak, lu apa makan lahap, tak bahagia ibu mesti dapat makan masakan ibu tu. Bahagia tu, membahagiakan istri, ku kadang lu pada puasa deh. Itu makanya kata Nabi, berbohong itu dosa orang munafik, nerakanya paling bawah. Tapi ada 3 bohong yang dikasih pahala oleh Nabi itu, oleh Allah itu. Bohong dalam perang menyelamatkan nyawa orang, bohong mendamaikan orang, tak betul itu. Dan bohong menyenangkan hati istri. Hadis surah Juli imra'atahu, berbohong menyenangkan hati istri. Itu apa halus, Pak? Bukan membohong isi, beda apa ya membohong isi tak. Misalnya ibu masak ibu kan tak buah rasu, tak ada rasu. Kata orang kampung ibu yang makan. Ada juga tanya dulu, Pak, apa ya Pak dulu, Pak, tanya dulu tuan. Pak, dia lama, awak nak payah dulu Pak. Dia tanya oleh lama tu. Apa dia jujur? Tak boleh jujur. Dekat lama hamba sudah dia tak masak saya jadi itu ibu. Jadi apa kalau ditanya ibu walaupun tak lama sama tu payah Pak mama dulu ya. Tak lama ibu dari dulu sampai kini dah berubah masaknya. Dah teruntuk Pak namanya. Tapi ibu itu sangat betul. Apa kalau puji ibu, oh mantap. Agak ibu dari dulu jitu 5 hari ganti dan kalau masak pun total ya dia dah. Malu Pak. Pada pun betul. Saya begitu lama bahagiakan hati istri itu. Nah, itu baru 3 hadis sebanyak. Nah, itulah dulu tentang puasa ini. Itu tanya ya, Pak, tentang ibadah tadi yang disebut tadi kan kita misalnya cenderung kita pergi haji atau umrah, kita di WA misalkan mohon doa kawan saya sedang umrah, kan? Atau kita mengundang publikasi kepada masyarakat kita sedang mau haji kan? Nah, gimana tuh Ustaz? Ya sebenarnya gini Pak, ria itu bukan soal tampak hati. Karena ria itu penyakit hati. Bapak yang paling tahu niat kita mengasih tahu ke orang itu apa. Nah biasanya kalau kita memberitahu ke orang itu namanya yang ria, menceritakan. Itu makanya tidak perlu ibadah kita dikasih tahu ke orang. Dan itu kenapa salat sunat lebih baik di rumah kan Nabi. Kecuali yang wajib di masjid. Karena kalau di rumah lebih ikhlas, tak tampak orang. Itu makanya salat malam itu perintahnya sendiri, kumin laila sendiri, tidak berjamaah. Kenapa? Karena supaya tak tampak di orang. Bahasa tak pun kalau bisa, makanya sedekah pun malam dan siang, bukan siang dan malam. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah lailan wa naharan. Bersedekah pun malam dan siang, bukan siang dan malam. Kenapa malam dan siang? Kenapa ada siang dan malam? Supaya tidak nampak di orang malam dipilih waktu. Ibadah itu ya sebisa mungkin sembunyikan. Makanya saya tidak terlalu tidak bukan melarang. Pergi haji, pergi umrah, tidak usah diundang orang ke rumah berdoa sama-sama seperti orang kabar adik kadang tidak perlu. Untuk apa? Kalau minta maaf tamu sih cici orang minta maaf. Maaf apa ya? Maaf. Aku cara minta maaf sama. Jadi sampai alhamdulillah sampai umrah. Tidak usah. Ya. Jangan habis amal kita. Kadang-kadang ada yang hobi juga, kebiasaan. Kadang-kadang di rumah dia contoh sekali umrah. Di rumah dia contoh. Tiba di bandara tak tahan dia, selfie. Langsung diupdate status. OTW menuju tanah suci. Jadi mohon doa. Dia mohon doa apa?
Tapi bagi tahu orang tuh, masuk komentar kawan, PU umrah ibu ya, selamat ya, mudah-mudahan lancar perjalanan. Amin, alhamdulillah lah, kok yang kampe, itu sama kita, coret, beda, setan pesan, yang ibu tong terbangnya tinggi, nih. Ini tidak selalu ria menampakkan, tapi menampakkan itu potensi rianya besar. Nah, iya, ria itu ibu, timbul bahagia ketika dipuji ria. Kecewa dan dihargai ria. Ibu memasak itu bisa ria, bisa tidak ria. Ibu kalau masak, ibu tanya-tanya apa? Dalam apa? Ria ibu. Kau ingin dipuji itu? Dalam apa? Kau indah jawabnya apa? Dalam apa? Ampun dalam apa? Pasti ibu kecewa tak? Dan kau masak gaji. Ya, berarti ibu ria. Ibu yang tak ria tak penting mau dipuji, mau tidak, mau dimakan, tak ada urusan ibu memasak dengan perintah Allah cukup. Ya, tapi kalau lagi aman, apa dia tahu? Silakan kalau lagi aman hati diri ya. Tapi saran saya tidak usah dipublikasikan. Makanya kalau haji umrah simpan HP itu jangan kembali left. Oh left lagi pak, leftnya pak. Umrah left, haji left, tahu tak sebenarnya beribadah. Ada sibuk saya ngurus komentar orang tidak beribadah, ya kan? Nah, tinggalkan begitu dalam ibadah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.